Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4361. Segera, Sarah tiba di villa tempat Charlie menunggunya. Setelah menjemputnya di pintu, iring-iringan mobil melaju ke rumah keluarga Faye tidak jauh. Ketika karavan tiba di pintu masuk manor, Adam keluar dari pintu untuk menyambutnya dengan alasan palsu. Meskipun putranya masih hilang, dia masih memasang senyum palsu. Namun, ketika Charlie dan Sarah turun dari mobil bersama-sama, wajahnya yang penuh dengan senyum palsu segera menjadi sangat jelek. Meskipun dia hanya bertemu Charlie sekali, kesannya tentang dia sangat dalam. Pada malam putranya menghilang, dia dikalahkan di depan Charlie. Adam hidup begitu lama, untuk pertama kalinya di depan anak nakal menderita omong kosong semacam ini. Jadi dia selalu mengingat masalah ini di dalam hatinya. Saat ini melihatnya lagi, tentu saja, dia sangat tidak bahagia di hatinya. Jadi dia mengerutkan kening dan bertanya kepada Charlie, "Saya mengundang Nona Gu, mengapa Anda ada di sini? Apakah kamu berpikir bahwa dengan status rendahan seperti milikmu, kamu memenuhi syarat untuk memasuki rumah keluarga Faye?" "Haha." Charlie tertawa dan berkata, "Itu mulut besar yang kamu miliki. Apa yang kamu katakan?" "Aku tidak diterima." Adam berkata dengan dingin, "Omong kosong. Tentu saja, Anda tidak diterima. Jika Anda memiliki kesopanan untuk memahami itu, keluarlah dan jangan merusak pemandangan di sini." Sarah tidak menyangka Adam akan menyerang Charlie, jadi dia segera melangkah maju dan berkata dengan dingin, "T.N. Wade adalah teman baik saya memintanya untuk menemani saya di sini. Jika keluarga Faye Anda sangat tidak ramah, maka kita akan pergi sekarang." Adam berkata dengan marah, "Nona Gu, tidakkah Anda ingin konser Anda dimulai sesuai jadwal?" "Itu tidak masalah." Sarah berkata dengan nada menghina, di depan Tuan Wade. "Apa bedanya jika semua konser dibatalkan?" Setelah mengatakan itu, dia segera menatap Charlie dan berkata dengan tegas, "Charlie, ayo pergi." Adam tidak menyangka Sarah akan membela Charlie tanpa dia berbicara. Dan kata-katanya begitu mutlak sehingga dia tidak meninggalkannya sedikit pun. Dia tidak bisa menahan peringatan wajah hitam. "Nona Gu, saya menyarankan Anda untuk lebih berhati-hati. Keluarga Faye saya dapat membuat semua konser Amerika Utara Anda terpaksa dibatalkan kapan saja. Aku bahkan bisa membuatmu tidak punya kesempatan untuk kembali ke Amerika Utara untuk konser di masa depan." Sarah berkata dengan dingin, "Kamu pikir aku peduli?" Dengan itu, dia segera mengeluarkan ponselnya dan memposting pesan di akun Twitternya. "Karena force majeure, semua tur saya di Amerika Utara mungkin dibatalkan. Jika mereka benar-benar dibatalkan, mohon bersabar. Dan saya juga akan meminta agensi saya untuk mulai mengembalikan uang tiket sesegera mungkin." Sarah memiliki puluhan juta pengikut di Twitter. Dan saat pesan ini dirilis, itu segera menyebabkan gempa bumi di internet. Dan Sarah tidak peduli sama sekali, dia menyerahkan teleponnya kepada Adam dan berkata dengan dingin, "Jika Anda tidak meminta maaf kepada Emer Charlie di sini, kami akan pergi sekarang." Adam memusatkan pandangannya pada konten di ponsel Sarah. Dan ekspresinya langsung kaget tak bisa berkata-kata. Dia tidak menyangka bahwa dia hanya mengancam Sarah. Tapi Sarah langsung mengumumkan di internet bahwa semua tur mungkin dibatalkan. Ini langsung menempatkan dia dalam posisi pasif. Tentu saja, dia tidak ingin meminta maaf kepada Charlie, tetapi jika Sarah benar-benar menghentikan turnya, maka mungkin sulit baginya untuk memahami kisah tersembunyi penculikan putranya. Pada saat ini, Adam sangat marah di dalam hatinya. Tak pernah terbayangkan bahwa ia baru saja bertemu dengan Sarah dan langsung dimanfaatkan oleh gadis belia ini. Bab 4362. Sarah melihat bahwa dia masih ragu-ragu, segera menarik Charlie, dan berkata, "Charlie, ayo masuk ke mobil dan kembali." Charlie tersenyum sedikit, mengangguk, dan berkata, "Oke, saya tidak bisa masuk siang hari ini, saya akan kembali malam hari." Charlie bilang dia akan datang pada malam hari karena pada malam hari Douglas dan Stella akan tiba di New York. Pada saat itu, dia secara alami harus membawa keduanya ke keluarga Faye untuk mengakhiri masalah ini sepenuhnya. Adam tidak punya waktu untuk memikirkan mengapa Charlie mengatakan dia akan kembali di malam hari. Dia hanya tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan kedua orang itu pergi pada saat ini. Jika tidak, semua pekerjaan akan sia-sia. Selain itu, para penculik memberi mereka waktu, tetapi tidak banyak. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa berkata dengan kaku, "Kalian berdua jangan marah. Baru saja, aku salah bicara, dan tolong jangan bersikap biasa padaku."
Setelah mengatakan itu, dia menatap Charlie lagi dan berkata bertentangan dengan keinginannya. "T.N. Wade, aku baru saja menyinggungmu, tolong jangan keberatan." Charlie tertawa, "Saya tidak menyangka bahwa seseorang dari latar belakang istimewa seperti itu." Grand Duke Fei masih bisa menekuk dan meregangkan tubuh, itu benar-benar mengesankan. Adam tahu bahwa Charlie sarkastik, tetapi saat ini, dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya bisa mengangguk dan berkata, "Tuan, Wade memuji Anda, apa yang baru saja terjadi adalah kesalahpahaman. Kuharap kita bisa menyerahkan yang ini, bagaimana menurutmu?" Charlie tertawa, "Bagus, kamu bilang untuk membalik halaman lalu, ayo kita balik dulu. Benar-benar tidak bisa nanti menemukan waktu yang cocok, kita juga bisa memutarnya kembali. Jika Tuan Fei ingin mengembalikannya kapan saja, saya selalu siap menemani." Adam benar-benar tidak menyangka bahwa pria ini berbicara di mana-mana dengan duri di sisinya, tidak menempatkannya sedikit pun. Pada saat ini, dia sudah ingin seseorang membunuhnya di tempat. Namun, mengingat ada hal yang lebih penting pada siang hari ini, dia hanya bisa menahan amarahnya untuk saat ini. Kemudian, dia mengambil inisiatif untuk memimpin Charlie dan Sarah ke gerbang Manor. Saat ini, ada 3 Rolls-Royce yang diparkir di Manor. Dan Adam berkata kepada mereka berdua, kediaman keluarga Fei memiliki aturan bahwa tidak ada mobil dari luar yang diizinkan masuk. Jadi aku akan meminta kalian berdua untuk pindah ke mobil lain untuk masuk. Setelah mengatakan itu, dia membuka pintu Rolls-Royce tengah. Dan berkata kepada 2 orang itu, "Kalian berdua, tolong." Charlie dan Sarah tidak ragu-ragu dan langsung masuk ke Rolls-Royce. Adam berbalik dan duduk di Rolls-Royce pertama setelah keduanya masuk. Dan kemudian iring-iringan mobil dengan cepat mulai dan melaju ke bagian dalam Manor. Beberapa menit kemudian, iring-iringan mobil berhenti di depan salah satu villa terbesar keluarga Fei. Dan Adam mengundang mereka, "Ayahku sudah lama menunggu di aula perjamuan, silakan ikut denganku." Hati Sarah sedikit banyak khawatir, tapi dia mengangkat kepalanya dan melirik Charlie, lalu langsung santai. Meskipun keluarga Fei memiliki banyak pengawal, dia tahu betul dalam hatinya bahwa selama Charlie ada di sana, semuanya terkendali. Keduanya mengikuti Adam ke ruang perjamuan. Pada saat ini ruang perjamuan meja bundar besar di kursi utama duduk seorang lelaki tua berusia 70-an. Orang tua ini 7% mirip dengan Douglas. Charlie segera menebak identitas orang ini, pastilah Dosen Fei tidak diragukan lagi. Ketika Dosen melihat Charlie dan Sarah masuk, dia sedikit menyipitkan matanya dan terus melihat ke atas dan ke bawah pada keduanya. Adam berkata kepada kedua orang itu, "Biarkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini ayahku dan juga kepala keluarga Fei, Dosen Fei." Sarah mengangguk kecil pada Dosen sebagai isyarat, sementara Charlie bertanya dengan lugas, "Apa niatmu membuat aksi ini?" Dosen berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu anak kecil, saya mengundang Nona Gu ke sini hari ini. Aku hanya ingin makan masakan rumahan dengannya. Dan tanyakan tentang beberapa masalah pribadi, jadi tolong tunggu di luar dulu." "Aku keluar dan menunggu?" Charlie tersenyum tipis dan duduk tepat di seberang Dosen. Mengangkat alisnya dan berkata, "Jika saya keluar, kemana Anda akan menanyakan keberadaan cucu Anda Randall Fei?" Bab 4363. Ketika Charlie mengatakan ini, ekspresi Dosen langsung berubah menjadi mengerikan. Dia menatap Charlie dan bertanya dengan suara dingin, "Cucuku diculik olehmu?" Charlie tidak menjawab, tapi mendorong kursi makan ke belakang, menyilangkan kaki. Melihat ke meja kosong, dan bertanya dengan acuh tak acuh, "Bukankah kamu mengatakan kamu akan menyajikan makan malam? Kenapa tidak ada sepiring kacang? Apakah ini cara keramahan keluarga Fei Anda?" Dosen tidak menyangka bahwa Charlie tidak akan mempertimbangkannya sedikit pun. Jadi dia membanting meja dengan marah dan berkata dengan suara keras, "Anak, ini adalah keluarga Fei. Jika Anda tidak memberitahu saya dengan jujur di mana cucu saya berada, maka kamu tidak akan bisa meninggalkan pintu ini hidup-hidup." Adam juga sangat marah. Dia tidak disukai oleh Charlie beberapa kali sebelumnya di Hotel Wangfu. Dan dia selalu menyimpan dendam ini di dalam hatinya. Tapi dia tidak menyangka bahwa Charlie masih tidak menyesal dan berbicara dengan cara yang sama sekarang setelah dia datang ke rumahnya. Jadi, dia mengertakkan gigi dan berkata kepada Charlie, "Anak, jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Jika saya mengetahui bahwa Anda benar-benar terkait dengan penculikan putra saya, aku
Adam Faye, bersumpah demi Tuhan bahwa aku akan membunuh seluruh keluargamu. Bunuh seluruh keluargaku? Charlie tertawa menghina dan berkata, Adam, di siang bolong, lebih baik sedikit bicara dalam mimpimu. Dan kamu harus tahu bahwa ada pepatah yang mengatakan bahwa masalah keluar dari mulutmu. Adam marah dengan sikap arogan Charlie dan berteriak marah. Kamu menggertak keluarga Faye-ku tanpa siapapun. Setelah mengatakan itu, dia langsung berteriak, Parker. Begitu kata-kata itu jatuh, seorang pria paruh baya dengan cepat muncul di pintu. Dan berkata dengan hormat dengan tangan tergenggam di depannya. Apa perintah dari Tuan Tertua? Pada saat ini, itu adalah pengawal pribadi Dawson dan Adam. Kakak senior Carl, Parker. Meskipun kekuatan Parker tidak sekuat Carl. Dia juga seorang seniman bela diri bintang 5. Dan di antara pengawal keluarga Faye saat ini, dia adalah langit-langit mutlak. Pada saat ini, Adam tidak bisa lagi mentolerir Charlie. Jadi dia menunjuk ke arahnya dan berteriak pada Parker, potong telinganya dan balas dendam anakku. Ekspresi Parker sedikit ragu-ragu, dan matanya tanpa sadar menatap Dawson. Menurutnya, hal semacam ini, dia hanya akan melakukannya jika Dawson mengangguk. Ekspresi Dawson juga suram saat ini. Sikap arogan Charlie membuatnya merasa bahwa orang ini pasti ada hubungannya dengan hilangnya cucunya. Dan berulang kali mempermalukan ayah dan anak itu, yang benar-benar membuatnya marah di dalam hatinya. Melihat bahwa Adam telah memanggil Parker. Segera tidak terlalu memikirkannya, dan mengangguk ke Parker. Parker melihat Charlie, berpikir bahwa anak ini tidak memiliki kultivasi. Jika dia pergi untuk memotong telinga orang-orang seperti itu, maka seluruh dunia akan menertawakannya. Tetapi pada saat ini, Adam dengan marah bertanya, Parker, apa yang kamu lakukan beku? Apakah kamu tidak mengerti kata-kataku? Pada titik ini, Parker hanya bisa mengangguk. Dan kemudian berkata kepada Charlie, kamu adik laki-laki, maafkan aku. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba bergegas menuju Charlie. Charlie bahkan tidak melihat ke arah Parker saat ini. Sampai Parker bergegas ke depannya, lalu dia tiba-tiba menembak. Hanya untuk melihat Charlie berdiri dengan kecepatan tinggi. Tangan kirinya dengan mudah meraih kerah Parker. Kemudian tangan kanannya mengayun dengan keras, menampar, tepat di wajah Parker. Bab 4364. Seluruh tubuh Parker dipukul hingga membeku. Seorang seniman bela diri bintang 5, di bawah pengaruh dahsyat. Bahkan jika kakak senior Carl ada di sini, dia harus menanggapi dengan sekuat tenaga untuk melawan. Namun, di depan pemuda ini, dia seperti sampah. Dengan mudah dicengkeram kerahnya, dan kemudian kekuatan internalnya menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Sebelum dia bisa pulih dari keterkejutannya, tamparan yang satu ini datang langsung dengan suara yang tajam. Tamparan? Tidak hanya Parker yang membeku, bahkan Dawson dan Adam juga ketakutan di tempat. Siapa yang mengira bahwa langit-langit nilai kekuatan keluarga Faye akan dipukul dengan kuat dengan kantong bib besar. Segera setelah itu, pemandangan yang membuat mereka tidak percaya muncul lagi. Charlie menyelesaikan sebuah tamparan, dengan pukulan backhand dan ke atas memberikan pukulan keras. Dan lagi dengan punggung tangan kanannya, sekali lagi memberikan kantong bib besar untuk Parker. Parker meskipun seluruh orang seperti tentara kayu tercengang. Namun air mata tak tertahankan turun dari kedua rongga matanya. Tidak ada yang tahu berapa banyak kerusakan psikologis yang dapat dilakukan oleh dua kantong bib besar pada seniman bela diri bintang 5. Tepat pada saat ini, Charlie dengan jejak aura menyegel meridian seluruh tubuh Parker. Dan dengan dingin berteriak, jika Anda tidak ingin menjadi cacat seumur hidup, maka berlututlah dengan jujur untuk saya. Seluruh tubuh Parker segera dihidupkan kembali. Dia segera menyadari bahwa 5 meridian yang telah dia habiskan setengah hidupnya. Dan menderita kesulitan yang tak terhitung jumlahnya untuk dibuka semuanya benar-benar diblokir oleh kekuatan tanpa nama. Pada saat ini, seluruh hatinya langsung runtuh. Tidak dapat mempedulikan kerusakan psikologis yang baru saja dideritanya. Dia berlutut dan melolong, "Senior. Mohon ampun, senior." Bagi Parker, dia bukan seniman bela diri yang dilatih oleh keluarga Faye. Tapi hanya diperintahkan oleh tuannya untuk melayani keluarga Faye. Karena itu, dia tidak memiliki loyalitas yang kuat pada keluarga ini. Ketaatan sebelumnya tentu saja dari segi pembagian maupun kepentingan. Tapi sekarang, kultivasinya langsung kembali ke nol.
Kerja keras seumur hidup hancur. Dalam hal ini, untuk apa keluarga, ayah, dan anak Faye dihitung? Bahkan perpecahan dan martabatnya sendiri tidak lagi penting. Yang dia inginkan hanyalah mempertahankan kultivasinya. Kalau tidak, dia kemungkinan besar akan menjadi orang yang hancur dengan cara ini. Charlie dengan jijik melirik Parker yang menangis, dengan dingin berteriak, berlutut lebih jauh ke bawah. Parker tidak berani mengatakan lebih banyak, buru-buru berlutut ke belakang. Sepanjang perjalanan kembali ke tikungan, saat ini, dia tidak bisa mengendalikannya dan tersedak. Senior, saya dibayar dari mereka untuk menghilangkan bencana bagi mereka. Saya harap Anda tidak ingat pria kecil itu. Charlie melambaikan tangannya, kamu terus berlutut di sini. Nanti seseorang akan datang untuk memberimu pelajaran untukku. Sebelum itu, kamu berani menggerakkan rambut, aku akan mematahkan tangan dan kakimu. Sehingga kamu bahkan tidak bisa menjadi orang biasa. Ketika Parker mendengar kata-kata ini, dia merasa ngeri. Dia tidak tahu siapa sebenarnya yang dicari Charlie untuk memberinya pelajaran. Tapi saat dia memikirkan ancaman Charlie, dia ketakutan setengah mati. Untuk seorang seniman bela diri, biaya kehilangan semua kultivasinya sudah tidak dapat diterima. Tetapi jika dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menjadi orang biasa, dia benar-benar akan jatuh langsung dari 9 surga ke neraka tingkat 18. Dan dia lebih baik mati daripada berakhir seperti itu. Jadi, dia hanya bisa tersedak dengan gentar. Senior, aku akan berlutut di sini sampai amarahmu mereda. Baik Dawson dan Adam benar-benar tercengang. Hati Adam tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Ini. Apa-apaan ini ah? Saat mereka muncul, mereka mengusir raja mereka sendiri. Bab 4365. Dawson terkejut melampaui keyakinan, dia tidak bisa membantu tetapi dalam pikirannya berspekulasi tentang situasi saat ini. Di ruangan ini, kami ayah dan anak, selain Parker, dan tidak ada pengawal lainnya. Sekarang Parker berlutut di sudut memohon untuk hidup. Bagaimana anak saya dan saya bisa menjadi lawan anak ini? Ini adalah selokan sialan untuk terbalik ah. Memikirkan hal ini, dia dengan cepat dan gugup berdiri. Tangan tertunduk dan berkata, prajurit muda tenang. Menenangkan amarahku? Charlie hanya bisa tertawa terbahak-bahak ketika mendengar kata-katanya. Dia memandang Dawson, menunjuk ke posisi di mana dia duduk. Dan bertanya dengan suara dingin, sejak saya masuk, Anda telah duduk di sana seperti elang ekor besar sedih. 1 menit tidak membiarkan saya keluar dari pintu ini hidup-hidup. Menit berikutnya membunuh seluruh keluargaku, ganas dan tidak disukai. Tapi sekarang kau mengibaskan ekormu padaku seperti anjing, Dawson. Aku benar-benar tidak bisa mengerti wajah mana yang sebenarnya kamu. Dawson tidak menyangka Charlie akan berbicara begitu tidak sopan, dan hanya bisa berkata dengan kesal. Maaf, prajurit muda, barusan saya tersinggung, tolong maafkan saya. Charlie dengan dingin mendengus, kamu mengancamku dengan keselamatan pribadiku. Aku akan tahan dengan itu, tetapi kamu benar-benar mengancamku dengan keselamatan seluruh keluargaku. Ini benar-benar tidak tahan denganmu. Ekspresi Dawson tiba-tiba dipenuhi kengerian, dan dia buru-buru berkata. Prajurit muda. Barusan aku tidak mengatakan aku akan membunuh seluruh keluargamu. Oh? Charlie mengerutkan kening dan bertanya secara retoris, jika bukan kamu yang mengatakan, lalu siapa? Dawson tanpa sadar menatap putranya. Memang Adam yang mengatakan kata-kata untuk membunuh seluruh keluarga Charlie barusan. Adam begitu dipandang oleh ayahnya, sampai hatinya meledak ngeri. Dia tidak bodoh, melihat Parker di depan Charlie bahkan bukan kentut. Mereka tahu bahwa mereka ditendang ke pelat besi yang sebenarnya. Dalam hal ini, beraninya dia menyentuh alis Charlie. Ketika Dawson melihat bahwa Adam menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Tubuhnya bergetar karena marah dan berteriak. Bali Matart. Apa yang kamu lakukan di sana berpura-pura menjadi bodoh dan lebih bodoh? Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu bertanggung jawab atas apa yang kamu katakan? Cepat dan minta maaf kepada Tuan Wade. Adam menggigil dan buru-buru maju selangkah dan berkata dengan suara menggelegar. Wade. Tuan Wade. Maaf. Itu semua salahku karena menjadi pembicara murahan. Kamu tidak boleh melihatku secara umum. Charlie bertanya secara retoris. Hah? Tahu kamu murah?
Ada menganggukkan kepalanya seperti bawang putih dan berkata, "Aku tahu, aku benar-benar tahu." Charlie dengan dingin berkata, "Tahu mulutmu murah, masih belum buru-buru menampar mulut? Apakah Anda menunggu saya untuk menyerahkan telapak tangan untuk Anda?" Mendengar hal itu, hati Adam murka dan geram. Dalam kehidupan ini, tidak ada yang berani menampar mulutnya, dan tidak ada yang berani membiarkannya menampar mulutnya. Terlebih lagi, Charlie tampak hanya berusia di atas 20 tahun. Bagaimana dia bisa mendengarkan perintah orang seperti itu? Charlie melihat Adam berdiri di sana tak sadarkan diri, dan tidak mendesaknya. Juga tidak memarahinya, tetapi langsung berdiri, sebuah tamparan di wajah dosen. Tamparan ini langsung menampar dosen di tempat berbalik beberapa kali. Dosen pusing dan duduk dengan pantatnya di tanah. Untungnya, lantai ditutupi dengan karpet wol tebal. Kalau tidak, panggulnya akan retak. Dosen dipukul, hatinya juga kesal dan terhina. Tetapi saat ini Charlie berkata, "Orang tua yang Anda ingat, tamparan Anda, adalah untuk putra Anda." Seperti yang disebut anak laki-laki tidak diajari, maka itu adalah kesalahan ayah. Dia tidak tahu bagaimana harus bersikap, itu tanggung jawabmu. Kamu harus menanggung konsekuensinya untuknya. Adam tercengang, siapa yang tahu bahwa Charlie akan menampar ayahnya, dan kemudian melemparkan panci padanya.